إلهي نسألك يا مولاي يا مولاي الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih. Ini kajian yang sebagai pengingat, terus mengkaji masa lalu, memperbaiki masa kini, dan mempersiapkan masa yang akan datang. Terima kasih untuk saya di Kenari itu sebenarnya hampir tiap tahun bawa orang mahasiswa dari mengkaji, memberitahukan informasi apa yang terjadi di wilayah Kenari dan sekitarnya di sudut pemerintahan Kesultanan Banten. Selama ini Kenari hanya orang-orang melihat dari sosok tokohannya saja. Padahal ada nilai tertinggi dari lingkungannya. Nilai tertingginya apa? Adalah nilai tertingginya kecintaan seorang laki-laki mengabadikan memiliki rasa cintanya si Kenari. Itu Nyi Ayu Ratu Gede, istri tercinta dari Sultan Abdul Mafahir ketika wafat, itu karena rasa cinta itu ceritanya sama dengan peristiwa Sultan Islam yang ada di India, Taj Mahal. Jadi rasa cinta. Nah, inilah punya nilai tertinggi gitu. Kasih sayang. Mas kasih sayang. Nah, ini yang ke-6 ini, jadi masih membahas undang-undang kesultanan. Sekarang masuk di pasal 63. Jadi kemarin sudah bahas perilaku aturan-aturan kesultanan dari para petinggi sampai pejabat. Nah, sekarang urusannya itu pengusaha, masyarakat, dan bangsawan di luar pemerintahan. Jadi bangsawan di luar pemerintahan itu adalah para pedagang. Ininya lan maning lamun anu lamun ing pasebane para rangga atau ing para tumenggu atau ing para demang, maka kapidana 80 real. Lan lamun ing pasebaning para ngabehi atau ing para lurah, maka kapidana 9 real. Ini pemerintah. Jadi pemerintah pusat yang diutus ke pemerintah daerah itu rangga, tumenggu, demang, lurah. Jadi rangga itu kalau sekarang setingkat provinsi, tumenggung itu setingkat kabupaten, demang itu setingkat kecamatan, dan lurah desa.
Jadi jabatan yang dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Makanya banyak orang namanya Rangga. Kalau orang dulu di dokumen menyebut nama Rangga, berarti itu adalah pemimpin jabatan keluarga atau klan pemimpin jabatan di tingkat provinsi. Rangga itu. Terus karena posisinya dia bukan sebagai adipati. Nah, adipati tetap ini, tapi orang yang diutus oleh pemerintah pusat untuk mendampingi pemerintah daerah. Ada Demang berantem dengan Udana, Demang berantem dengan ini. Jadi selek itu utusan pemerintah dan utusan pemerintah daerah itu dari dulu udah biasa. Ya. Nah, karena udah seperti itu karena ada hukumannya. Apa hukumannya? Itu Rangga itu Temenggung dari Demang dikenai denda sebesar 80 real. Jadi kalau terjadi perselisihan pendapat di muka umum atau di ruang kerjanya terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk pemerintahan, maka kena denda 80 real. Lurah jabatan terendahnya itu dikenai denda 60 real. Ini yang terakhir terkait dengan jabatan-jabatan di pemerintahan di masa Kesultanan. Nah, pasal berikutnya langsung sape miniring pada orang betoni wong padu kaping telunin pidanai 10 real. Nah, dia nayaka atau penggawa alidansi namun wong cili pidanane 10 real. Uga maning wong bumi. Jadi barang siapa yang dipanggil dalam suatu perkara namun tidak menghadiri panggilan tersebut hingga 2 kali, maka pada panggilan ketiga dikenai denda 10 real. Meskipun ia adalah pejabat tinggi, ayata atau penggawa, jika rakyat biasa, denda juga 10 real. Dibayarkan kepada negara. Ini panggilan-panggilan dari karena terlapor ada ada indikasi melakukan kesalahan di jabatannya, ketika dipanggil untuk dihadiri tidak hadir sampai 2 kali, yang ketiga kali itu harus membawa uang denda. Dendanya lumayan nih, 10 real. Jadi itu masyarakat biasa pun sama. Termasuk uang bumi. Uang bumi itu uang bumi itu adalah uang kas negara. Jadi makanya ada mangku bumi. Jadi mangku bumi itu jabatannya, mangku bumi itu sebagai bendahara negara. Jadi uang hasil serahan, pajak, segala macam itu akan disimpan, akan diserahkan ke mangku bumi. Jadi yang urusan-urusan tentang dunia keuangan. Nah, 10 real itu diuangkan berapa? 10 real itu karena ini real Spanyol, ada dinar, ada dirham, ada pail, ada perak. Jadi macam-macam nilai. Kalau 10 real itu kurang lebih kalau di konversi hari ini kurang lebih sekitar 10 juta. 10 real ya. Karena 1 real itu hampir 1 gram emas. 1 real Spanyol. Karena ini bentuknya uang kertas. Uang yang jadi di Banten itu ada uang kertas, ada uang logam, ada uang perak, ada uang emas, ada uang tembaga, itu macam-macam. Jadi yang kelas pejabat tertinggi itu pakainya uang kertas, emas. Untuk jalan atau untuk kebutuhan investasi, untuk kebutuhan lain itu uang kertas. Makanya sampai hari ini ada istilah sewu perak, 100 perak. Jadi itu nominal bentuk perak. Makanya
ada Tembaga, ada Kuningan, dan juga ada Apa nomor? yang terkecil yang biasa yang paling penting selain sen adalah Nordlipi. Senang dipikir. Itu paling kecil Gini. nominalnya. Itu 10 ketik 1 sen ya. 10 sen 1 perak. 10 perak baru ada. Nah, kalau untuk masuk ke real dinar itu sudah masuk dalam kategori uang tingkat pejabat tinggi gitu. Jadi masyarakat biasa jarang punya uang seperti ini. Nah, uang ini yang real, yang emas itu hanya untuk hadiah. Mereka biasanya orang-orang ini yang berbakti, yang mengabdi, mendapat apresiasi dari negara, uang itu enggak digunakan, tapi dijadikan simbol bahwa pernah diberikan suatu penghormatan dari negara untuk rakyatnya, masyarakatnya, sehingga disimpan dengan baik. Nah, hari ini masih nggak tersisa uang itu, hilang entah di mana. Mudah-mudahan nanti bisa ditemukan. Nah, pasal berikutnya, lan sing saku alpa ing panglaku barang panglaku dalam apa pidanane sajenenge kang alfa itu, lan saking panglaku iku pacuan ajaga ing wong cilik, lan lamun ajaga ing dalem angin lamun kalawan parentah bumi, maka lumaku saparun ing bumi, lan lamun lumaku iya ora kalawan parenteng bumi, maka ora pinakaling garang lakani. Lan lamun panglampuning nayaka atau penggawa, maka pidanane senjenenge kang inongkon. Jadi barang siapa lalai dalam menjalankan perintah kerajaan, maka dikenai denda sesuai kelalaiannya. Semua pelaksanaan tugas kerajaan harus dilakukan oleh rakyat biasa. Jika tidak sesuai perintah negara, maka dianggap tidak sah. Jika tugas dilakukan oleh pejabat, maka dendanya sesuai dengan kelalaian yang memberi perintah. Jadi tugas negara zaman dulu itu berbeda dengan sedikit agak berbeda di masa hari ini. Jadi tugas negara zaman dulu itu bersamaan juga dengan hukumannya. Jadi bersamaan juga dengan hukumannya, disesuaikannya. Contoh, pejabat tinggi ketika lalai dalam menjalankan tugasnya, maka dendanya pejabat tinggi itu paling tinggi. Ketika dapat saja 2 juta real, nah ketika gagal tugas pun sama 2 juta real. Masyarakat biasa pun sama. Jadi tugas negara itu dianggap tugas yang paling penting. Kenapa? Karena ketika sukses menjalankan tugas, maka hadiahnya 2 kali lipat sampai 5 kali lipat. Hadiah emas, hadiah kain, termasuk juga hadiah pin pengakuan yang bebas keluar masuk kota, dan juga pengakuan terkait juga dengan pemberian lahan hak istimewa terkait tanah, penggarapan tanah. Sehingga orang dulu kenapa ketika diperintah sultan itu walaupun sakit tetap harus menghadap, karena ketika nggak melaporkan, posisi sakitnya tidak terlihat oleh yang perintah, khawatir dia akan dianggap sebagai yang membohongi kerajaan, membohongi sultan. Tapi ketika datang terlihat ngerasain segala macam, kemudian baru ada perintah lain untuk menunda, nanti setelah sehat baru melaksanakan tugas. Jadi perintah itu sebenarnya udah perintah juga. Nah, ini di masa lampau pun artinya di Banten sudah menyiapkan strategi bagaimana caranya pemerintah ini stabil dengan pengaturan
secara umum di wilayah Kota Raja atau dalam dokumen sejarah dikenal dengan istilah Raja Kutai atau dikenal juga istilah Kuta Raja. Jadi ada Raja Kuta, ada Kuta Raja. Ya. Nah, ini makanya kenapa sekarang ada pamong praja. Praja itu pejabat, ya, Kuta Raja adalah kota kerajaan, terus Praja Kuta itu adalah pejabat-pejabat tingkat di wilayah kota, di wilayah kota kerajaan. Pamong Praja. Sekarang ada pamong praja, pamong praja itu adalah pejabat di wilayah pemerintahan. Nah, dulu juga sama kali. Nah, kemudian hanya meminjam nama, Pengambilan ya. dan hanya meminjam nama. Makna yang ininya, makna secara istilahnya sudah berubah jauh makna konotasinya. Pejabat dulu dan pejabat sekarang. Karena dulu tidak pernah dengan istilah nama pejabatnya. Nah, pasal berikutnya, pasal 66. Dan lamun wong apa-apa wis payu ingkang dolbuku ingkang hale ora denolihaken regane iku ingkang aduwe maka yen jaluk dening kang aduwe ora den wakehaken dening kang apa para itu awasana ora petuk bisa maka palang kena ing wis ini kang apara ini maka lolen long iku dening gus ini kang apa para itu maka lamun ora gendol wong iku dibanding maka negara yang akan mengadili. Jadi ya ini sekarang banyak terjadi yang bukan miliknya dijual. Kalau orang dulu bukan miliknya dijual itu nggak jadi masalah. Selagi keuntungannya itu diberikan ke pemiliknya, tidak menuntut. Misalnya ada kambing di luar karena bukan di pekarangan, bukan di kandang, diambil kemudian dijual oleh orang lain. Nah, yang menjual ini sudah ada keuntungannya, tidak ada modalnya, sehingga modal dan keuntungannya diberikan kepada pemiliknya. Dia hanya ngambil beberapa. Dan itu kalau dilaporkan tidak dianggap sebagai maling. Karena posisinya itu dia bukan dalam pengawasan. Soalnya dalam pengawasannya. Nah, beberapa tahun di Banten mungkin di Serang di tahun 90-an banyak sapi banyak kambing di sekitar alun-alun. Itu sebenarnya masyarakat boleh ngambil dijual itu. Tapi duitnya dikasihkan ke pemiliknya, keuntungannya dikasih bagian pakai. Itu nggak apa-apa nih. Nah, aturan ini sebagai aturan untuk menjaga hak pemilik barang. Jangan sampai pemilik barang lalai terhadap barangnya. Nah, itu mulai diatur untuk dunia perdagangan. Nah, pasal berikutnya ini sudah masuk ke pasal dagang. Lamun wis jangka mali ping telu lumaku ayo mengkonon malih maka dolen wong iku dening bumi. Reale seharusnya maring wong kang hadirpe apa kang deni lebih iku lan sakurange delukane maring Gusti wong kang ngilep iku. Lalu wong iku langgane ing undang-undang bumi. Jika peristiwa itu terjadi 3 kali, maka pelakunya diserahkan kepada negara. Harta hasil penipuan dikembalikan kepada pemilik, dan jika masih kurang, sisanya ditagih kepada tuan rumah itu karena dia melanggar hukum negara. Nah, sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, tapi yang ketiga kali
pelaku yang tadi menjual barang dari orang lain baru itu. Yang ketiga kali itu harus diserahkan barangnya tetap diserahkan kepada pemiliknya, orangnya ditangkap oleh negara dan dimintain denda sesuai dengan hukum negara. Jadi hanya orang di masa itu di Banten melakukan kesalahan hanya diperbolehkan 2 kali. Hanya diperbolehkan 2 kali. Yang ketiga kalinya itu sudah masuk ke ranah hukum. Apa? Yang 2 kali, yang 3 kali hanya diizinkan hanya 2 kali. Karena biasanya kepepet. Sehingga karena kepepet dianggap boleh untuk mengambil di hukum negara. Nah, tapi karena posisinya uangnya hasil dari proses penjualan mengambil barang orang lain ini tetap harga modalnya diserahkan ke pemiliknya. Hanya ngambil ini yang apa namanya yang dituliskan di hukum undang-undang kesultanan. Kenapa menghitung seperti itu? Karena ini hukum agama, sehingga agak sedikit longgar. Walaupun memang tetap berdasarkan hukum agama tidak boleh. Tapi karena posisinya ini hukum negara, menyiapkan strategi bagaimana caranya orang yang melanggar hukum itu tidak langsung diberikan hukuman, khusus di wilayah-wilayah dalam posisi kepepet. Nah, contoh mangrikin dari jalan ambil dokumen, perutnya lapar, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada ayam. Ayamnya dimakan sendiri pasti habis, sehingga ayamnya dijual ke orang. Harga ayam itu sesuai dengan harganya, ada keuntungan lebih ke pemiliknya, dan pelakunya dihukum sesuai hukum negara. Karena sudah masuk yang ketiga. Tapi kalau yang pertama dan yang kedua itu masih dianggap sebagai ada toleransi, karena dianggap posisinya kepepet posisinya. Nah, berlarut harus kejadian orang melakukan hal ini, maka di bagian seterusnya ada larangannya ketat terkait dengan posisi ketika di masa kepepet. Makanya dulu saya waktu awal-awal masuk ke Serang, banyak ustadz-ustadz, guru-guru ngasih peran hamalan. Kalau kamu jalan-jalan, hamalkan ini hanya digunakan ketika kepepet. Uang 100 rupiah menjadi 1.000, uang 1.000 menjadi 10.000, jadi berlipat 10 kali lipat. Itu pun dilakukan hanya kepepet sekali dalam setahun. Dipakainya. Mungkin di sini juga masih ada yang mengajarkan itu. Karena itu mengajak sebagian orang dulu mengajarkan itu dibutuhkan ketika kepepet. Tapi belinya itu nggak boleh jual biasa. Biasanya dulu kan di bis Serang Jakarta itu kalau kepepet ininya jadi uang 100 dikasihkan, kemudian ada kembaliannya. Sebenarnya uangnya 100, pandangan kondektor jadi 1.000, ongkosnya 300, masih ada untung 300-700 baru dipakai ya selama biaya perjalanan. Tapi setahun hanya diperbolehkan sekali. Jadi baik itu tidak digunakan. Nah, orang dulu pesakit dari Banten banyak yang menggunakan usia pelajar yang keluar daerah dari Banten banyak menggunakan ilmu itu. Karena udah lupa saya amalannya. Amalannya udah lupa. Karena kertas HVS atau kertas apapun hanya digulung-gulung, hasilnya jadi duit. Karena dulu maksimal uang gedenya itu 10.000, uang terbesarnya 10.000. Dan itu biasa. Makanya banyak kejadian, bukan kejadian lucu, bukan kejadian artinya bukan kejadian yang nggak sesuai. Karena sebelumnya tidak ada aturan itu.
dalam keadaan kepepet boleh. Nah itu akhirnya meluas, kemudian hari disalahgunakan. Padahal undang-undang ditulis di masa Sultan Abdul Fadl, karena ini sudah masuk di masa Sultan Abdul Fadl, karena sudah berhubungan dengan banyak bangsa asing yang menetap dan bebas visa di fase itu. Tidak dengan di masa Sultan Haji, masih ada bukan tekanan, masih ada aturan-aturan yang masih ketat. Dia lalu satu sudah sedikit mulai yang melakukan. Sehingga orang-orang Bantu mulailah beradaptasi dengan tradisi-tradisi, dengan pola kehidupan masyarakat dari luar, termasuk diantaranya tradisi Tionghoa, Cina, terus Belanda, Portugis, Inggris, Denmark, Prancis. Jadi yang ada di Bantu, termasuk itu Timur Tengah, dari Bukit Persian. Nah berikutnya pasal 68. Jadi iku olehnya harta iku maring kang duwe wong. Nah ini terkait dengan budak atau pekerja yang dibayar, karena dibayar juga ada jual beli budak. Jadi budak itu adalah pekerja yang dibayar di muka di keluarganya, tapi dia hanya mendapatkan makan fasilitas, tapi sudah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hal hari ini pekerja masuk dulu menjadi pekerja, kemudian bukan bayar, kemudian hutang ke bank, ambil semuanya sekian, jadi budak semuanya hanya makan dan hanya dapat makan dan fasilitas, karena kelebihannya sudah tidak ada. Zaman dulu itu adalah bosnya dibayar ke keluarganya dulu sekian real atau sekian perak. Kemudian dari selanjutnya akan mendapatkan makan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang diperjanjikan di bosnya. Sehingga uangnya itu milik keluarganya. Dia hanya bisa makan. Selama masih belum ada yang dilepas liarkan atau dibebaskan oleh pemiliknya. Nah, itu perbudakannya dan itu bukan hanya di Banten, di seluruh tanah Asia. Makanya ketika perbudakan di Arab ini beda. Perbudakan di Arabnya karena nggak proses jual belinya itu nggak proses ini, karena ini sudah berikutnya, sehingga proses perbudakan ini tetap dirubah strukturnya terus pelan-pelan sampai hari ini hanya dirubah nama kemudian. Jadi karyawan itu sama dengan seperti itu. Kalau hari ini terlihatnya Nggak mudah. iya. Karena kan dianggap bukan orang Merdeka dan nggak boleh jadi saksi. Sama itu dianggap nggak boleh saksi karena ada tuannya yang bertanggung jawab. Sekarang bedanya ya bisa menjadi saksinya, yang membedakan itu. Jadi supaya jangan disalahpahami, di Undang-Undang Kesultanan Banten ada proses jual beli budak. Ini kan kalau membaca sekilas, masa iya sih kan Banten Kesultanan Islam pun melarang perbudakan. Padahal ini undang-undang yang ditulis oleh Sultan, resmi ditulis di masa Sultan untuk undang-undang negara, sehingga dipahami kata budaknya. Budak itu adalah orang pekerja yang dibeli secara kontan, secara cash ke keluarganya. Kenapa dibeli? Karena keluarganya sudah tidak sanggup memberikan makan, dan atau biasanya orang tuanya kena hukuman. Orang tuanya kena hukuman, kekurangan biaya dekat segala macam, maka anaknya yang jadi jaminan menjadi budak.
dia bisa merdeka, dia bisa segala macam kalau sudah dianggap lunas oleh pemiliknya. Iya, jadi bukan jaminan, bukan, tapi untuk mengurangi kerugian. Kita sama-sama saling menguntungkan. Nah, bedanya ini dengan budak yang di Eropa, yang di Afrika, budak itu betul budak yang dipaksa, dicambuk di ini, apa namanya, hukuman fisiknya keras. Di Banten enggak, karena di dokumen ini tidak menyebutkan hukuman itu. Budak itu yang biasanya tukang ambil rumput apa namanya untuk budak, tukang panggul, tukang kuli, budak. Jadi siapapun kalau yang sudah tetap sebagai budak, makanya dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawa, sampai tahun 70-an anak-anak kecil itu disebutnya budak. Jadi orang-orang yang asuh, yang harus disuruh-suruh atau budak itu. Jadi budak itu bukan di pesan anak-anak, walaupun sudah dewasa, kalau sudah dicap sebagai budak, dia dianggap sebagai anak-anak, dianggap sebagai pesuruh di masyarakat. Dan itu ketika terjadi apa-apa nggak boleh jadi saksi. Di Undang-Undang Pelanggaran itu juga disebutkan seperti itu. Ini di perbudakan. Nah, ini budak milik bangsawan. Menanya dulu, kalau temenggung itu apa? Tadi itu rangga, temenggung katanya. Rangga, temenggung, demang, lurah. Jadi temenggung itu pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di tingkat kabupaten untuk mendampingi dan untuk mengawasi dan untuk membantu pemerintah daerah. Batu rangga. Itu temenggung. Rangga itu tingkat provinsi. Pejabat sebenarnya. Terus Demang itu kecamatan, distrik atau kewenangan. Baru lurah, tingkat rendah, tingkat desa. Itu nama jabatannya. Nah, yang paling banyak dokumen itu tentang temenggung. Kenapa temenggung? Karena tercatat pemerintah daerah, masyarakatnya banyak, orangnya banyak, silih berganti. Biasanya 5 tahun, 6 tahun, kita temenggung, anaknya bisa jadi temenggung ketika moral anaknya sama dengan orang tuanya. Karena pola pendidikannya dulu itu beda dengan pola pendidikan hari ini. Yang mendidik anaknya supaya kalau bapaknya pejabat tinggi, anaknya juga jadi pejabat tinggi. Sejak kecil dia akan dididik di bawah-bawah. Bagaimana mengikuti negara, bagaimana ngurusin kasus, bagaimana segalanya. Tidak diserahkan ke orang lain, kecuali baca tulis. Makanya biasanya ambil guru untuk satu klan. Kenapa ambil guru untuk satu klan? Karena setiap klan, setiap keluarga besar itu memiliki ajaran pemahaman tersendiri. Ya, kemarin dua pertemuan yang kelima itu ada manusia kering. Ternyata awalnya Pangeran Nura Asmara itu adalah tarekatnya Sangsia. Itu karena manusia yang dari keluarga adalah tarekat Sangsia. Terus juga kalau di keluarga Ahmadiyah di tingkat yang tertulis itu ajarannya itu adalah tarekat Sakarya. Jadi ada dari dokumen manusia konsep itu ketahuan gitu. Jadi beliau-beliau itu yang pangeran sebenarnya ulama besar pada lama ya. Tokoh-tokoh besar. Tokoh ulama ya. Tokoh besar. Pelannya bukan ini. Jadi nama pangeran kita akan buat pelan sendiri. Jadi pangeran itu bukan pangeran itu dalam mahkota. Apa namanya sultan aja bukan. Kayak kalau kira-kira pangeran itu seperti ini gitu kan. Bukan Jadi ya? bukan. Jadi pangeran itu anak klan itu juga berkelan pangeran. Madura Raja anaknya itu pangeran, tapi untuk klannya sendiri. Anak itu wilayah tersendiri, tapi kan wilayah pemerintahan. Kalau pemerintahan, pangeran yang diberikan oleh pemerintah itu adalah masyarakat biasa pun bisa bergelar pangeran apabila memiliki jasa untuk membangun atau dianggap penting oleh negara, sehingga baru diberikan gelar pangeran
sekaligus juga tanah, sekaligus juga hadiah berbagai macam, termasuk pajak bebas pajak. Ilmuwan, para cendekianya biasanya dikenal dalam dokumen tidak dikenal kata ulama, tapi para pandita, para ahli itu hampir semuanya bergelar pangeran. Jadi kita mengenal kata pandita, hari ini kita mengenal pandita kan hanya ahli. Iya. Padahal dokumen-dokumen lokal tentang Banten, pandita itu asli artinya akan. Jika itu bergelar pangeran, kepandian. Kepandian itu ada 5. Ada kepandian itu, ada 5 item. Makanya dikenal ada pandai besi, pandai apa namanya gerabah, ada kayu, terus juga pandai lemah, ada kenal juga pandai gelang. Pandai gelang itu ahli spesialis pembuatan pupuk. Pupuk. Pandai gelang itu. Mereka tuh sejarah nggak bilang gelang katanya ini. Iya, jadi gelang-gelang itu dari tanah yang dimanfaatkan dari cacing gelang. Pemanfaatan makanan yang dimakan oleh cacing gelang, tanahnya itu kemudian dijadikan sebagai pupuk. Makanya dikenal dengan pangeran Pandai Gelang. Aslinya itu anggota pupuk. Dari situ karena mendapatkan penghargaan dari Sultan, dapat gelar pangeran. Sampai ke untuk gelang diri. Ini bisa berubah di kemudian hari ketika memang para tokoh ini terjadi kesalahpahaman, terjadi perdebatan karena itu kurang, maka dia akan diusir, dibuat ke Lampung. Ketika ngomong dibuat ke Lampung, itu Lampung itu bukan daerah sebagai hukuman, bukan. Lampung itu adalah wilayah perbatasan Kesultanan Banten dan Kesultanan Palembang. Esa. Kayak amat dibahas. Iya. Jadi dibilang Lampung itu bukan, ada yang ditugaskan untuk bertani, ada yang kalau kemiliteran, ada yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Ketika memang dia itu baik, punya informasi, dia bisa kembali lagi ke Batam, ke Pakaraja. Dan sebelum kembali, biasanya akan dinilai di karantina, nama tempat karantinanya dikenal dengan istilah hari ini adalah Kebayan. Kebayan itu orang yang kembali. Jadi transisi dari masa hukuman untuk karantina dari masa hukuman untuk masa bebas tanpa syarat. Jadi Kebayan itu adalah tempat karantinanya. Bebas. Bagaimana dinilai di situ sekarang? Kenapa? Karena Kebayan diawasi oleh para kesatrian. Para kesatrian. Nah, kesaktian ini tingkatannya banyak, dari 1 sampai 12. Jadi untuk menjadi mangku bumi, untuk menjadi putra mahkota harus melewati sekian rangkaian sampai ke tingkat 12. Temenggung itu tingkat 6. Sarnapati tingkat 7. Itu hanya kalau sekarang itu seperti kayak yang panas kalau di negara. Jadi pelatihan untuk para pendidikan memahami terkait dengan peraturan itu kebangsaan untuk menjaga negara. Nah, kesatrian itu Tuhannya. Namanya adalah pangeran kesatrian. Itu banyak latihan. Itu latihannya militernya, fisiknya, terus intelektualnya, pembangun segala macamnya. Jadi digembleng di situ, makanya daerahnya kesatrian itu di belakang posisinya. Kenapa posisi di belakang? Karena ketika terjadi serangan itu dia masih tetap punya potensi untuk mudah mengembalikan yang semula. Posisinya itu. Karena muka utama di Kesultanan Banten itu adalah laut. Jadi wilayah timurnya, wilayah Sabah itu yang paling belakang ini. Di benteng Kota Raja. Wilayah di Budak itu para pejabat itu hampir semuanya punya usaha.
usahanya pasti akan dari pelayan. Dari pelayan itu banyak tuh rangkaiannya tuh. Jadi pelayan itu pelayan, terus juga ada tukang kuda, ada juga yang membantu pelayan itu biasanya budak. Kalau pelayan adalah orang-orang yang bekerja dan dibayar. Tapi kalau budak dia bekerja tapi tidak dibayar. Bedanya itu bedanya. Kalau pelayan dapat hukumannya, dia sama. Ketika ada sesuatu, pelayan bisa menjadi saksi. Nah, pelayan itu kalau untuk staf pemerintahannya tingkatannya adalah nayaka. Nayaka atau penggawa. Nah, nayaka itu punya pelayan. Pelayan ketika nayaka ini punya perusahaan atau punya perdagangan segala macam yang mengatur ini adalah oleh pelayan yang bertanggung jawabnya. Kemudian pekerjanya itu biasanya kenal dengan istilah budak. Jadi orang-orang ini rangkaiannya semuanya ada aturannya ini. Kenapa harus diatur? Supaya jangan sampai terjadi perselisihan satu sama lain. Rebutan budak, rebutan pelayan. Karena pelayan juga rupanya ada tingkatan. Siapa yang akan menjadi pelayan terbaik itu masuk ke ring 1 apa aja, benteng kita. Itu akan menjadi pelayan terbaik. Ketika sudah masuk ke ring 1 benteng Intan yang sekarang dikenal benteng Suwasoan, itu sebenarnya namanya benteng Intan. Yang sudah masuk ke wilayah itu adalah orang-orang pelayan-pelayan dari para klan-klan yang dianggap memiliki kesetiaan kepada Sultan. Tidak sembarangan para pelayan-pelayan sipil betul-betul ya. Nah, pasal berikutnya di pasal 70, dan lamun anu wong iku atutan parayane maka lamun weruh gustine iku ing pangambile kawulane yang hale meneng maka ilang artane. Maka kapalam pah ing gustine. Maka lamun nyegah gustine iku saking nggak membaca titik-titik yang udah bolong manusianya gustine itu. Maka lamun anget kawulan itu abdi maka kaya ujari hukum yakni kaya hukuman abdi kan ngilang-ilangan. Jika seseorang berhutang lalu melarikan diri dan tuannya mengetahui tapi diam saja, maka hartanya hilang dan tuannya ikut bertanggung jawab. Jika tuannya mencoba mencegah atau membela, maka tanggung jawab tetap padanya. Bila budak yang melarikan diri, maka hukum berlaku sesuai hukum budak. Ini tentang hukum hutang terhadap budak atau terhadap pelayan. Jadi kalau terkait hutang piutang ketika ditagih melarikan diri, sementara bosnya pimpinannya tidak ikut mencari segala macam, maka hutangnya akan dibebankan kepada bosnya. Tapi kalau bosnya ikut mencari, maka itu tetap akan menjadi tanggung jawab hutangnya, pelakunya. Kemudian ketika bosnya tidak kalau bosnya ini tidak bertanggung jawab, ketika bosnya nggak bertanggung jawab, maka semuanya itu bosnya yang kena membayar hutangnya. Jadi karena lalai, karena ini segala macam, ya karyawannya ini tidak membela yang hutang dan bosnya ini nggak jeli memperlihatkan kerjanya tentang hutangnya, maka beban biaya hutangnya akan dibiayai oleh bosnya. Jika bosnya tidak bertanggung jawab, itu
hukuman ini, kenapa aturan ini dilaksanakan? Ini biasa terjadi oleh para pedagang atau bangsawan Cina yang terjadi. Karena sering, kenapa bangsawan lokal nggak terjadi? Bangsawan lokal, tapi kayak sudah ada yang berkawin silang dengan bangsawan luar ini saling ikut-ikutan di kemudian hari. Makanya karena peraturan ini 1 abad setelah peristiwa setelah masa awal kemunculan kesulitan Banten tahun 1550, ini tahun 1690, itu udah 1 abad lebih gitu. Karena sudah abad lebih berarti apa? Tradisi itu sudah saling mempengaruhi. Karena sudah saling mempengaruhi, hukum pun saling mempengaruhi. Sehingga mulai ada penetapan hukum terkait tentang pemerintahan yang seharusnya individu, tapi adalah per kelompok. Kenapa per kelompok? Orang dulu hidupnya nggak ada yang individu kayak hari ini. Bedanya itu. Orang dulu hidupnya nggak ada yang individu. Pas ada batur. Makanya istilah batur itu adalah orang yang satu tembok. Batur. Dengan dulur, nah beda nih. Dulur itu saudara. Karena antar sepupu atau ini segala macam. Tapi kalau batur orang lain yang diarti yang biasa sudah hidup dalam satu lingkungan. Nah, satu kampung ini sudah dianggap satu batur. Kenapa dianggap satu batur? Dulu satu kampung di Pagai. Ya, sekarang kan enggak dari Pagai. Jadi kayak perumahan komplek lah. Jadi di Pagai. Nah, satu komplek itu dikenal dalam istilah satu batur. Dan sebatur itu bisa menjadi satu klan. Itu di bab tentang piutang. Berikutnya di pasal 71, lan kaya mengkono malih wong atul tuku kang angutanaken ing patokane atau wong kang atataya mengkono uga ketelangkane. Lan mengkono malih lamun wong atatawa atau tutupuan tutupuan yang hale anjaluk argane dihin maka jendehi reale dening wong kang arang pahukum maka dia temani orang anak kahane yang dia merupakan itu maka mulih harus panjire Amutung, maka lamun ang lagrakan buang itu ing panjere itu sebab dia jaluk dia kang hadui maka kaya hak wongi atap ya kang sanggilek ing hartanya uang itu utang sarayuna. Di hal yang sama berlaku untuk kasus jual beli tanpa kejelasan, jika pembeli meminta harga lebih dulu dan membayar, tetapi barang tidak dikirimkan, maka pembeli dapat menuntut. Jika pelaku lari, dia dianggap seperti orang yang melarikan uang pinjaman. Itu ternyata kasus-kasus seperti ini sudah terjadi di masa lampau. Jadi kasus jual beli ketika barangnya sudah dibayar, harga sudah cocok, kemudian dibayar dan barangnya tidak dikirim. Karena terjadi orang lihat di macam udah hobi udah ini segala macam. Bahkan mulai pun sudah berjalan itu barangnya dikirim, ternyata barangnya dikirim tapi tidak sesuai spek. Itu dianggap sebagai pinjaman, barangnya tetap diambil oleh yang bayar, terus uangnya harus dikembalikan. Tapi ketika tidak dikembalikan maka itu akan disita oleh negara. Jadi ini kasus yang di urusan pemasyarakatan. Jadi sudah masuk ke hukum jual beli dan hukum tentang piutang dari masyarakat.
Jadi proses hukum itu rupanya sampai hari ini untuk peristiwa ini berlanjut, nggak berhenti. Ditetapkan di KUHP, ditetapkan di segala macam, tapi pelakunya, korbannya banyak yang semakin banyak tidak sadar. Karena tingkat kehati-hatian, tingkat penipuan, tingkat ini sehingga ini tetap berjalan. Kenapa hukum debat tidak tidak banyak? Hukum ini hukum tentang penipuan dan jual beli tetap berjalan sampai hari ini. Akan itu tidak berlaku. Karena memang semuanya terlibat di dalamnya. Dan dari dulu penegak hukumannya juga terlibat di hutang piutang. Penegak hukumnya terlibat di hutang piutang. Karena terlibat sehingga serba salah itu. Nah, makanya di fase berikutnya baru ada aturan menjadi pejabat harus paham ABCD segala macam sampai harus menghafalkan, harus mengajarkan dalam 1 tahun 15 kali hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran 15 kali hatam Al-Quran dalam kurun 1 tahun. Mungkin ini sekilas gambaran tentang undang-undang kesehatan Banten yang sudah mulai ke masyarakatan. Kalau kemarin dari 1 ke 5 itu pejabat tinggi, pejabat lingkungan kerajaan, ini sudah aturan tingkat pelannya. Kenapa tingkat pelannya juga harus diatur? Karena untuk menjaga stabilitas negara. Maka Banten negara yang paling banyak dikunjungi oleh bangsa asing pada zamannya. Negara yang paling banyak dihuni, bukan hanya dikunjungi, tapi dihuni dan menetap oleh bangsa asing pada zamannya. Hampir kurang lebih sekitar hampir 50 tahun lah. Sampai kemudian bangsa-bangsa asing ini setelah Banten itu hijrah kemana? Yang hari ini banyak yang memprediksi dulu di kantor karena sangat terbukanya Banten di fase Sultan Abdul dari mulai oleh Hasanuddin sampai Sultan Agung Kayasa itu terbuka, siapapun boleh datang Banten, boleh jadi segala macam. Yang penting jangan mengganggu aturan hukum di Banten. Harus taat pada aturan, harus taat pada aturan negara, dan harus taat pada aturan kepercayaannya masing-masing. Sehingga relatif kondusif di zaman mulai Hasanuddin sampai zaman Agung Kayasa. Nanti setelah zaman Sultan Haji ini mulai orang mereka. Karena beberapa ideologi keagamaan mulai bocor halus. Dan termasuk juga mulai bangkit lagi keagamaannya di zaman Sultan Jenderal Asyik. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kita sebagai orang-orang Banten, wabil khusus orang-orang yang sekitar di Zuriat bisa memberikan bisa memberikan hari ini dokumennya nggak ada karena memang kita sengaja dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Kenapa dihancurkan ke akar-akarnya? Jadi peristiwa peperangan menghancurkan ideologi itu adalah peristiwa yang paling keji. Kalau menghancurkan, karena istilahnya kayak gini, kalau menghancurkan 1000 tentara, maka dalam kurun waktu 6 bulan akan bangkit 1 juta tentara. Tapi kalau dokumennya dihancurkan, 1 dokumen dihancurkan, maka butuh waktu 1 abad untuk bisa mengembalikan. Nah, Banten dihancurkan lalu lewat dokumennya. Yang mengaku dilihat hari ini pun tidak lengkap dokumennya. Banyak tidak. Ada yang dijual tanah keterpaksaan,
ada semacam-macam lah. Sehingga saya sebagai yang mengkaji dengan beberapa meracik serpihan-serpihan dokumen ini, bagaimana Angel ini supaya bisa terlihat tergambar ulang. Seperti apa sih nama besar Banten yang disebut-sebut dalam dokumen Eropa sejaman? Nama besarnya seperti apa? Ya? Karena dokumen lokalnya nggak bisa memberikan gambaran seperti itu. Kalau dokumen Eropa ini yang jelas, orang ada, ini ada. Maka bagaimana sih orang Banten cara makannya? Apa sih yang dimakan? Apa sih yang ketika sakit? Bagaimana orang Banten mengobatinya? Kan dokumen-dokumen itu nggak ada. Tabib juga nggak ada. Ya. Masa iya sih? Di Kesultanan tidak ada yang menjadi tabib, menjadi dokter. Padahal sultan, ada 2 sultan yang menjadi dokter. Syifa Jenderal Asikin itu dokter. Syifa itu dokter itu. Gelar Syifa itu. Ada 2 sultan yang punya gelar Syifa. Dan dua-duanya itu punya menulis kitab tentang dunia obat dan pengobatan. Anak cucunya enggak ya. Kehilangan jejak. Bukan enggak ada, mungkin ada. Cuma kehilangan jejak informasi terkait dengan itu. Nah, undang-undang ini ditulis di masa peristiwa Banten kehilangan dokumen pasca Krakatau meletus di tahun 1680 di masa Agung Kekaisaran. Kemudian barulah peritis ulang di masa Sultan Haji. Ini pun kemudian dokumennya hancur, hilang juga, disita oleh Belanda. Oleh kerajaan Belanda, oleh VOC dan oleh kerajaan Belanda di tahun 1802 yang melakukan penagihan karena sudah terjebak oleh hutang diplomasi, hutang investasi negara, ya. Sehingga akhirnya tidak mampu membayar. Sehingga tahun 1802 atas pimpinan dari Letnan Amping yang tinggal di Jagarayu meminta aset-aset Kesultanan Banten, benda-benda berharganya untuk menjaminkan semuanya. Kenapa? Karena saat itu Belanda juga dalam tekanan oleh Prancis. Jadi udah semalakaman nih posisinya nih Banten. Ya, tahun 1808 mulailah Belanda takluk Banten takluk oleh Denles. Karena Denles walaupun orang Belanda tapi atas perintah kerajaan Prancis. Denles ini. Kemudian setelah Denles baru Raffles Inggris. Nah itu udah perang dunia tuh di abad ke-19. Lokasinya di Banten lagi. Perang dunia abad 20 juga lokasinya di Banten lagi. Perang dunia abad ke-17 lokasinya di Banten lagi. Jadi banyak peristiwa itu sehingga wajar dokumennya hilang. Nah, ketika dokumen hilang, masa bangkitnya seperti apa bisa bangkit? Kok hari ini setelah hancur 1888 tidak bangkit? Nah, ada apa ini? Apakah karena ideologinya sudah runtuh berantakan, berkeping-keping sehingga tak bisa dipajang ulang, ataukah memang masyarakatnya sudah mulai apatis? Mbak, Kesultanan Banten sejak Syarif Hidayatullah sampai yang terakhir berapa sultan? Jadi Kesultanan Banten itu tingkat sultannya secara resmi, karena ada yang bukan ada yang sebagai wali. Ini bukan dari Syarif Hidayatullah, dari Maulana Hasanuddin. Dari Maulana Hasanuddin. Oke. Sultan itu dimulai dari Maulana Hasanuddin. Ada beberapa sultan yang tidak menjabat sebagai sultan penuh, hanya Sultan Anom atau putra mahkota. Jadi Banten itu tidak dikenal sebagai putra mahkota, dikenalnya sebagai Sultan Anom. Jadi sultan yang tercatat sebagai sultan penuh
sampai sultan penuh itu ada 17. 17. Nah, Sultan Agung Abdul Ma'ali itu hanya Sultan Anom. Tidak menjadi Sultan penuh. Kenapa? Karena wafat sebelum dinobatkan menjadi Sultan penuh. Masih tetap oleh bapaknya. Kemudian anaknya lah yang menjadi bupati Kerawang yang akan menjadi sultan menggantikan orang tuanya. Karena orang tuanya sudah dinobatkan menjadi putra mahkota. Jika anaknya Pangeran Surya yang menjadi pejabat bupati Kerawang kemudian yang akan menjadi sultan penuh. Yang kemudian bergelar Abdul Fattah atau Sultan Ageng Bertayasa. Ya, jadi alurnya itu ya. Kemudian di berikutnya ada beberapa yang tidak menjadi sultan penuh kemudian menjadi sultan wali. Tapi dalam dokumen sejarah dianggap sebagai sultan. Padahal itu bukan tidak secara pemerintahan tidak masuk. Hanya sebagai sultan wali. Tapi kalau sultannya secara durian itu ada 17. 17. Nyambung ya pertanyaannya ya. Ya. Ini undang-undang dibuat sejak sultan siapa? Nah, undang-undang ini buat sejak Sultan Haji. Sultan Haji. Ya. Berarti sebelumnya tidak ada undang-undang. Sebelumnya ada undang-undang, cuman dokumennya itu belum ditemukan. Oh, berarti. Tapi di sini disebut apakah memang sebelumnya hanya lisan aturannya kita lisan, tapi menurut beberapa dokumen itu bukan kita lisan, karena seharusnya ada. Karena memang kehabisan dokumen akibat tsunami. Saya meyakininya akibat tsunami di tahun 1680. Karena kota Serosoan ini runtuh, beberapa dokumennya hancur, sehingga sultan yang baru dinobatkan, Sultan Abdul Qahar, tahun 1683, ini membuatlah undang-undang yang tertulis. Mudah-mudahan bisa melacak negara-negara tertentu pada zamannya yang sudah berhubungan diplomasi dengan Kesultanan Banten masih menyimpan. Kalau di durian sekitar Banten mah nggak bakal ketemu. Jadi beberapa dokumen-dokumen penting mudah-mudahan masih bisa ketemu di Cina, Turki, Persia, masih juga Portugis, Prancis, Inggris, ada di Eropa dan di Asia Tengah, Asia Timur. Kenapa? Karena dulu pernah melakukan diplomasi politik perdagangan dengan Kesultanan Banten dari awal sampai periode Ageng Bertayasa. Kalau ini ketemu dokumennya, baru akan lebih. Kita kan sekarang kan masih menyisir dokumen-dokumen ini. Undang-undangnya, tapi beberapa ininya terus. Jadi yang selama ini para pengkaji sejarah itu baru sebatas mengembangkan peristiwa sejarah kebesaran politik, peperangan, kebesaran termasuk juga ekonomi. Tapi hal-hal yang lain, diplomatiknya, bagaimana peran perempuannya di masa itu, bagaimana peran-peran yang lain, ini relatif tidak pernah terlihat dalam buku-buku bacaan di Bandung. Ketika baca undang-undang, terus juga dipangnya belum jadi, asapnya belum kuat, kepalanya gitu, saya dapat sepalu, jadi dipangnya nggak jadi gitu. Jadi yang ada juga memang tukang bakso. Produksinya mengorit. Produksi mengholim. Jadi cuka itu sebenarnya nama sambal. Oh, Cuka itu sambal, artinya sama. Jadi buat pengasap sambal. Kenapa buat pengasap sambal? Karena kalau pakai tomat
orang dulu itu hanya sekali makan, nggak boleh disimpan. Kalau nggak boleh disimpan, harus habis dibuat jam itu, harus habis di jam itu, nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam akan bau busuk. Makanya pakailah sari buah-buahan rasa asamnya. Nah, ini suka ini rasanya kecut apa asam? Kecut. Ini rasanya kecut. Rasa yang paling pohon yang rasanya paling jujur adalah pohon asam. Semua jenis pohon yang paling jujur adalah pohon asam. Pentiling kecut sampai tulet kecut. Termasuk kuite oyode godongi. Benar. Kecut sekali. Makanya jangan sampai menyebut sayur asam. Yang disebut sayur asam hari ini itu bukan sayur asam. Yang disebut sayur asam adalah sayur cempalung. Jadi asam muda yang di sayur yang direbus dikasih bawang, dikasih garam, kemudian diminum airnya untuk menghilangkan rasa dingin, untuk menghilangkan rasa panas, termasuk juga untuk mengobati demam. Jadi wong sing gede ke rumah minum banyak sayur asam. Kalau sekarang 1 gram, apa ya? Hanya rasanya kecut. Beda lah, beda penyebutannya. Mudah-mudahan nanti akan ada rumah makan sayur asam, ya asam murni yang di sayur, asam cempalung. Dan itu kalau ada sayur asam cempalung pasti akan heboh. Mudah-mudahan ada. Dan terima kasih semuanya, nanti akan tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiki untuk masa yang akan datang, untuk generasi anak cucu kita. Nah, itu. Ini yang harus dipikirkan bersama. Ya. Mudah-mudahan lewat ngaji sejarah ini mulailah membangkitkan serpihan kebesaran masa lampau, supaya generasi anak cucu kita bisa menyiapkan yang lebih baik dari apa yang terjadi. Bang, nambah lagi bentar. Itu undang-undang efektif sampai di periode siapa? Pak Yudin. Setelah Kesultanan Banten dibubarkan oleh Raffles. Nah, setelah Kesultanan ini secara negara, undang-undang ini dipakai sampai Sultan Sapiuddin, Sultan terakhir. Setelah Kesultanan Banten runtuh di tangan Belanda, undang-undang ini di masyarakat masih tetap dipakai oleh para kodi, oleh para hakim, oleh para penghulu, pejabat pribumi yang menjadi pejabat pemerintahan Belanda. Sehingga kemudian hari ini undang-undang Kesultanan Banten, undang-undang Banten ini yang menjadi hukum perdata. Mulai dijadikan sebagai hukum perdata karena KUHP dibuat, terus hukum pidana, hukum perdata mulai disiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1850-an. Itu kampanye saya lupa, tapi undang-undang ini kemudian masuk jadi hukum undang-undang perdata. Apa yang undang-undang perdata? Karena posisinya utang segala macam masih disebut, masih dipakai di masyarakat pun, masih dipakai sampai hari ini terkait dengan masalah tentang kita mengambil sesuatu barang atau kambing milik orang lain karena bukan tidak dalam pantauan pemiliknya, sementara ada orang yang butuh karena lapar, haus dan ini boleh diambil, dijual, bisa dijual, harga kodal yang dikembalikan kepada pemiliknya, dia ambil untungnya. Sekali tak apa-apa ya, tapi yang ketiga kali baru kena denda, atau kemudian dirubah ya, di undang-undang hukum ini. Nah, yang masuk menjalankan hukum ini hari ini adalah masyarakat Baduy, penguasa lahan, tentang pajak, juga tentang banyak hal, masuk denda.
Karena makanya sampai hari ini orang Baduy tidak pernah menyimpan ABC walaupun beda pendapat. Dia lebih baik dia menyimpan sebelum paham apa maksudnya, nanti udah kebaikan ditanya maksud dan kemarin itu apa sih sebenarnya. Jadi tidak meronta-ronta ketika melihat omongannya kesinggung langsung menjawab. Orang Baduy sampai hari ini enggak, ya diam. Ketika merasa kesinggung, ya diam. Nanti ketemu lagi obrolannya, oh maksudnya ternyata ini. Juga menjaga omongan. Masa sih hari ini kita yang dianggap memahami pemahaman keilmuan lebih kalah dengan orang-orang yang tidak memahami pengetahuan. Dia hanya mengandalkan naluri, mengandalkan ajaran-ajaran leluhur, tidak mengembangkan ajaran-ajaran yang lain. Masyarakat di Baduy hampir masih 70% masih mengamalkan undang-undang kesultanan. Yang diambil nanti, karena nanti ada pasal terkait kita mengambil rendah barang yang tidak manfaat, kita ambil, biasanya kita gigit apa namanya rumput karena isep, itu nggak boleh. Kalau di Baduy juga sama. Sampai hari ini menjadi hukum di masyarakat, menjadi hukum adat di beberapa tempat masih digunakan. Walaupun secara negara, secara daerah juga ada. Kenapa? Makanya sampai nggak ada rumah untuk pengadilan adat karena hukumnya sudah tak dipakai. Setelah kasus-kasus kemaslahan sudah tidak diselesaikan di langgar di masjid. Karena masjid itu adalah dulu tempat sebagai rumah adat orang Banten, itu adalah masjid. Dikenal dengan istilah langgar. Sekarang langgar namanya udah berubah, namanya musola. Sekarang berubah. Tapi kalau ada masyarakat namanya tetap langgar, itu bisa. Dan di masyarakatnya masih menerapkan hukum adatnya gitu, tradisi masyarakat, bisa dijadikan itu hukum adat. Langgar itu hanya 2 handap kupat. Kayak Kesitagung Banten yang bagian depan luas kupat itu dikenal dengan langgar. Masih di 3 tumpang. Jadi ada masjid, ada langgar. Setiap kampung wajib punya langgar. Setiap desa, setiap kecamatan wajib punya 1 masjid. Bedanya, makanya langgar itu setiap kampung harus ada. Nah hari ini sudah tidak punya langgar, musola banyak. Langgar sudah ada. Lanjut pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Yadi. Seperti tadi pertanyaan dari Karipin bahwa Sultan Banten itu 17. Nah itu satu saya mau nanya skema dan sistem pengangkatan sultan, satu itu. Terus apa itu ratu wakil? Yang kedua itu ratu wakil itu apa? Terus yang ketiga, apakah memang pernah ada mandat dari Bung Karno? Nah itu untuk penunjukan Sultan Banten. Itu aja sih 3 itu. Hatur nuhun Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang disebut dengan ratu wakil itu adalah yang mewakili sultan yang masih belia, yang belum cukup umur. Kita kadang-kadang salah persepsi. Yang nama sultan, raja itu adalah sultan. Jadi apapun itu adalah sultan pimpinan pusat. Ratu wakil diwakilkan ke pamannya atau ke saudara yang dianggap mampu sebenarnya. Makanya ini yang Abdul Mafakir itu kan ke ratu wakil sampai terjadi peristiwa perang Air. Karena setiap rapat, setiap penting, bukan rapat kenegaraan, sultannya lagi dipangku. Karena dipangku sultannya, maka pejabat-pejabat tinggi nggak bisa menghadap.
Ratu Wakil. Karena Ratu Wakil posisinya sama dengan pejabat yang lain. Kalau posisi di situ ada sultan, walaupun masih belia, nggak bisa menatap, nggak bisa ini, sekarang dia tuh jengkel. Mulai terjadi proses bagaimana cara kudeta Ratu Wakil. Istilah itu dikenal dengan istilah peristiwa Kaiser. Itu Ratu Wakil. Nah, kenapa Ratu Wakil ini berikutnya juga banyak Ratu Wakil di periode-periode berikutnya gitu. Ratu Wakil. Ratu Wakil itu posisinya menggantikan posisi sultan kebijakannya, tapi tetap ada di samping, tak boleh lepas, tak boleh jauh. Itu urusan kenegaraan. Itu Ratu. Nah, bagaimana konsensus pemilihan sultan? Sultan itu akan dipilih dari anak laki-laki terbaik dari permaisuri. Anak laki-laki terbaik dari permaisuri. Semua. Sampai sekarang pun, mau siapapun, termasuk juga para kiai ulama, yang menjadi permaisuri istri pertamanya. Jadi istri utama itu bukan yang pertama. Istri pertama itu bukan yang utama. Jadi istri utama. Jadi permaisuri itu adalah istri utama. Kadang-kadang istri pertama menjadi istri terakhir. Karena dicerai dulu, kemudian istri berikutnya naik menjadi istri utama, kemudian rujuk istri pertama menjadi istri keempat. Dan itu anak istri keempat walaupun yang pertama itu nggak layak memimpin seluruhnya, harus istri utama, anak-anak dan dianggap layak. Ya. Maka itu ada konsensus. Ya. Konsensus itu setelah peristiwa Sultan Haji, Sultan Abdul Fadil kemudian melakukan konsensus untuk anak-anaknya, sampai berikutnya sampai Sultan terakhir. Nah, konsensus mulai berubah di tahun 1750, Sultan Jenderal Asikin, yang awalnya hanya hitungan duriat garis lurus, orang tua, anak, terus cucu, cicit, segala macam. Mulai Jenderal Asikin sudah mulai dua kaki, paman gantian. Jadi kayak Arab sekarang, gantian itu konsensus. Karena untuk apa? Untuk menjaga semua yang jangan sampai terjadi perselisihan sehingga menghancurkan sebuah negara. Karena dari posisinya para sebagian para ini sudah sadar. Kalau ini terus-menerus seperti ini, sementara kekuatan ekonomi Baghdad juga sudah mulai menurun, kita juga sudah Baghdad juga sudah tidak lagi menjadi komoditi pasar internasional. Ya, akhir abad ke-17 di tahun 1760 ini sudah mulai menurun sampai kehancurannya. Sehingga udah betul-betul ada di garis paling rendah. Nah, itulah proses kehancuran Banten itu. Dan itu sangat sistematis. Kehancurannya sangat sistematis. Pertama, ideologi yang dihancurkan. Kalau ideologinya hancur, maka semuanya tataran akan hancur. Benteng sekuat apapun, tentara sekuat apapun, senjata sehebat apapun, kalau ideologi bangsanya, ideologi negaranya hancur, maka hanya satu tekan habis. Tetap itu dari ideologi dulu ya kan. Masih ininya. Nah, yang berikutnya terkait dengan surat rekomendasi tentang Soekarno, dan itu pernah ada. إلى